Baik pemirsa, saat ini saya berada di studio 1 Mushola Rahmat di seputaran Jalan Kawatan 12 nomor 1 Kota Surabaya. Dan bingkai acara ini wacana dengan satu narasumber utama kita, yaitu Ustadz Zun Adam, Sarjana Agama MSy, yang saat ini sudah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Jam. Ya, berharap semoga senantiasa sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, mohon izin bisa dibuka maskernya Ustadz. Oke. Baik pemirsa, saat ini kita akan mengaji dan mengkaji satu kitab yang luar biasa, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Nah, kira-kira apakah yang menyebabkan kita menggunakan kitab ini sebagai bahan kajian? Monggo Ustadz Zunada bisa menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lebih cenderung memilih kitab Riyadhus Shalihin ini dijadikan bahan kajian karena selain kitab ini sudah terkenal, ya, dipakai di mana-mana karena isinya simple, mencakup baik itu akidah maupun fikih ibadah serta akhlak, begitu. Kemudian dalam kitab tersebut juga mencantumkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang terkait satu dengan yang lain, dan ada pula yang menamakan ini adalah kitab-kitab Quran dan hadis tematik, itu saja. Di mana satu sama lain saling berhubungan. Saling melengkapi nggak Ustadz? Saling melengkapi satu sama lain. Ini kalau misalkan kita mengaji atau mengkaji sebuah kitab karya dari ulama, Ustadz, benar tidak kira-kira ini berarti sama halnya kita mengaji langsung pada ulamanya? Benar. Jadi kalau ada dalam hadis mengatakan bahwa ilmu agama akan diangkat kembali oleh Allah melalui wafatnya para ulama. Ya. Kita kan bingung kalau ulama meninggal. Kenapa tidak lari kepada kitab-kitab sumbernya saja? Kitab Imam As-Syafi'i, kitab tafsir Ibnu Katsir, kemudian kitab-kitab hadis Sahih Bukhari, kan kitabnya masih ada. Mengapa tidak itu yang kita pelajari? Insya Allah umat Islam tidak khawatir. Selama kitab-kitab itu masih eksis. Lah, belajar kepada kitab tersebut kan secara tidak langsung kita belajar langsung kepada penulisnya. Tinggal mau tidaknya. Tinggal mau tidaknya, seperti itu. Dan waktunya sempat atau tidaknya ya Ustaz ya. Hanya saja memang butuh pendampingan. Betul. Butuh syarah dan lain-lain, seperti Baik. itu. Ini kalau misalkan kita belajar sebuah kitab Ustaz, otomatis satu hal yang menarik dan harusnya kita tahu adalah memahami tentang identitasnya dan autobiografi sang penulisnya. Nah, kira-kira siapakah Imam An-Nawawi ini, Ustaz? Ya, beliau nama aslinya adalah Nawawi, itu nama tempat kelahirannya. Tapi panggilannya terkenal dengan Imam Nawawi. Sebenarnya nama asli beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'at bin Hizam. Wow. Jadi beliau dinisbatkan kepada kakek moyangnya, yaitu namanya bernama Hizam. Sebagian nenek moyangnya mengakui turunan dari para sahabat, tapi dibantah sendiri oleh Imam An-Nawawi. Ada juga yang memanggil beliau Abu Zakaria, padahal beliau tidak punya anak yang namanya Zakaria. Iya, berarti beliau tidak berkeluarga kah? Iya, tidak berkeluarga. Kemudian beliau juga diberi gelar Muhyiddin. Muhyiddin artinya orang yang selalu menghidup-hidupkan agama, begitu. Tapi beliau menolak untuk diberi gelar seperti itu. Baik Ustadz, kalau misalkan saja beliau belum menikah atau tidak menikah, saya juga kurang paham ini. Butuh informasi dari penjenengan. Kemudian hukum Islamnya seperti apa Ustadz? Kalau misalkan memang sudah sehat jasmani dan rohaninya, kenapa tidak menikah, begitu maksudnya? Iya, seharusnya kalau dalam kondisi normal, dalam kondisi tidak ada persoalan, apalagi mohon maaf secara naluri, jadi maka kapan seseorang itu harus menikah dan kapan seseorang itu disunahkan untuk menikah dan kapan seseorang itu tidak perlu untuk menikah. Saya rasa kalau beliau Imam An-Nawawi ini ya karena sibuk aja alasannya. Karena sibuk belajar dan mengajar, itu aja. Takut terbengkalai begitu Ustaz. Mbak Ica dulu ingat nama Yasir Arafat? Iya. Umur berapa menikahnya dulu? Menikahnya sudah sepuh ya? Iya, sudah sepuh. Jadi bukan berarti Imam Nawawi nggak mau menikah, tapi karena beliau masih sibuk fokus belajar dan mengajar. Tetapi Allah menghendaki lain, ya apa boleh buat. Begitu. Beliau wafat pada usia? Pada usia 45 tahun. Dan dalam kondisi belum menikah. Iya. Tetapi mudah-mudahan
akan mendapatkan jodoh yang lebih baik, bidadari di surga. Amin, Mbak Eja. amin, amin. Baik Ustadz, apa Iya. pelajaran yang kita bisa ambil dari profilnya beliau? Masya Allah, sangat singkat waktunya untuk menjelaskan ketokohan beliau itu, Mbak Eja. Yang jelas beliau adalah seorang ulama, seorang penulis buku, mengajar, berdakwah ke sana kemari, tiada henti waktunya memang digunakan. Beliau juga ahli ibadah. Bahkan dikatakan oleh para jumhur ulama, beliau adalah imam kezuhudan, kemudian beliau adalah panutan dalam ketaatan kepada Allah, bahkan beliau tak henti-hentinya untuk mengingatkan para penguasa. Inilah peran kiprah beliau selama beliau hidup dan selama beliau juga di dalam mengembangkan dakwah dan keilmuannya, seperti itu. Begitu ya. Karya-karyanya juga beliau sangat Luar banyak. biasa. Ya. Terima kasih Ustadz atas rawuhnya dan penjelasannya untuk di kesempatan edisi kali ini. Dan pemirsa, insya Allah kajian ini akan bisa kita simak setiap edisi hari Selasa, tepatnya pukul 17.00 di channel Mushola Rahmat. Untuk itu jangan lupa like, subscribe, dan share yang nantinya akan mendapatkan notifikasi dari kami dan aktifkan tanda loncengnya. Dan kita akan jumpa kembali di kesempatan edisi Senin yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.